Traffic's a bitch and parking's a pain. Baik, saya akan perkenalkan diri. Saya sebagai wawancara narasumber. Saya perkenalkan diri, nama saya Iwayan Dipa Haryaguna Prasetya, usia saya 18 tahun. Kondisi saya bahagia dan suku saya Bali. Baik, saya akan menghadirkan dua narasumber yang dari sisi kanan. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Rahgede Satria Pratama, bisa dipanggil Satria. Saya berusia 18 tahun. Saya berasal dari Bali, tepatnya di Desa Kebo-Kabo, Kediri, Tabanan. Suku saya suku Bali dan agama Hindu. Untuk kondisi keluarga bisa dibilang kurang harmonis karena ayah dan ibu saya sudah bercerai. Baik, tanya sebelah kiri. Perkenalkan, saya Putri Sanaya, usia saya 17 tahun. Saya berasal dari Bali, domisili saya di Ramadan Timur. Sini saya beragama Hindu dan suku saya suku Bali. Kondisi keluarga saya baik-baik saja. Baik, kita lanjut ke pertanyaannya. Apa hal unik yang kamu miliki, Satria? Ini saya nggak tahu bisa dibilang hal unik apa enggak, tapi kalau saya berada di lingkungan baru itu pasti susah untuk beradaptasinya. Jadinya perlu waktu untuk adaptasi dengan lingkungan baru. Kalau Adis? Kalau saya kebalikan dari diri saya, hal ini yang saya miliki, saya cepat beradaptasi terhadap lingkungan baru dan suka mempelajari hal-hal baru. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana hal unik tersebut berpengaruh terhadap kegiatan kamu sehari-hari, Satria? Pengaruh, misalnya kayak kalau saya ada di lingkungan baru kayak join komunitas hobi itu atau apa, pasti saya perlu waktu lah untuk bisa akrab dengan mereka. Kalau Adis? Kalau saya, karena saya suka mempelajari hal-hal baru dan hal-hal yang bagus lah untuk dipelajari, jadinya itu mempermudah saya dalam hubungan relasi dengan teman-teman saya. Oke. Kita lanjut pertanyaan keempat. Bagaimana hal unik tersebut mengaruhi orang lain dalam berinteraksi dengan kamu? Sangat mempengaruhi. Contohnya saya ambil pada saat saya SMP, karena saya dulu sekolah dasar di Denpasar dan lalu saya pindah SMP di Tabanan, jadi saya ketemu orang-orang baru dengan bisa dibilang bahasanya sedikit berbeda, jadi saya kurang bisa dibilang gagal beradaptasi pada saat itu dan ya orang-orang ngira saya polos padahal aslinya enggak. Baik, itu Adis. Kalau saya, karena saya cepat beradaptasi ya terhadap hal baru, jadinya saya mempunyai banyak teman-teman dan juga mereka senang lah ngobrol sama saya. Betul aja. Lanjut pertanyaan kelima. Bagaimana kamu menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain? Kalau untuk menghargai ya kita harus toleransi lah terhadap perbedaan yang ada di masyarakat, karena perbedaan yang di masyarakat itulah yang membangun bagaimana masyarakat kita sekarang yang ada di Indonesia yang terkenal dengan perbedaannya. Kalau saya dengan cara toleransi ya sih, kayak misal teman saya itu melakukan ibadah ya saya menghormati dia, begitupun sebaliknya ketika saya melakukan ibadah saya harap teman saya juga menghormatinya. Baik, lanjut ke pertanyaan ke-7. Ke-6 maksudnya. Apakah kamu pernah mengalami perbedaan perlakuan karena hal unik yang kamu miliki? Pernah, karena seperti yang saya bilang tadi, saya ambil contoh pas SMP, karena saya pendiam orangnya pas dulu, karena saya gagal beradaptasi, jadi saya jarang diajak sama teman-teman. Kalau Adis? Kalau saya ada dua hal sih. Dari sisi positifnya mereka mau lebih dekat sama saya dan mau berkomunikasi dengan saya. Kalau dari sisi negatifnya ada beberapa orang yang memanfaatkan kemampuan saya dengan cara mereka pura-pura aja lah jadi teman saya, karena saya kan cepat belajar hal baru. Lanjut pertanyaan ke-7. Apakah kamu memiliki kegiatan atau peringatan khusus yang menggambarkan suku atau agama yang kamu anut? Kalau untuk
Oh, peringatan atau kegiatan yang dimaksud itu kalau di hari raya itu pasti ada ya. Contohnya kayak kemarin baru lewat itu hari raya Galungan. Kegiatannya tuh kayak saya itu ngelawang ke rumah-rumah yang ada di desa saya. Kalau Adis, kalau saya di agama saya tuh kegiatan khususnya itu setiap hari kita sembahyang 3 kali sehari, yang mana biasanya saya lakukan setiap pagi, siang, sama sore. Setiap hari berarti ya? Ya, setiap hari. Yang kelakuannya lanjut ya. Bagaimana respon orang-orang sekitar atau non keluarga ketika kamu melakukan kegiatan tersebut? Kalau kegiatan yang saya bilang tadi itu orang-orang sekitar itu menyupport saya karena itu merupakan salah satu bagian dari tradisi yang sudah ada di Bali kan dari lama. Kita turut untuk melestarikan tradisi tersebut. Kalau dari saya sih karena lingkungan sekitar saya menganut agama yang sama, jadinya saling mengingatkan juga sih kalau misalnya kita waktunya sembahyang ya kita saling sembahyang. Tidak main-main gitu ya, untuk sembahyang. Ya. Pertanyaan 9. Menurutmu apa hal yang sudah baik dari masyarakat Indonesia dalam menghadapi perbedaan? Menurut saya sih toleransinya sudah baik yang ada di masyarakat. Kalau nggak ada toleransi sama sekali itu nggak ada yang namanya NKRI Indonesia ini, pasti akan hanya ada negara dengan agama yang sama, karena kalau nggak ada toleransi itu akan begitu. Yang Kalau menurut saya sih masyarakat Indonesia sudah bagus, saling menghargai. Contohnya saling memberikan kesempatan yang sama. Di Indonesia ini kan banyak dari agama yang berbeda-beda, suku, ras, dan lain-lain. Jadinya saling memberikan kesempatan seperti membuka rumah ibadah yang dibolehkan di Bali itu. Rumah ibadah kan banyak dari agama macam-macam, maupun di daerah lainnya. Yang pertanyaan terakhir nih ya, menurutmu apa hal yang perlu diperbaiki dari sikap masyarakat Indonesia dalam menghadapi perbedaan? Satria. Kalau menurut saya ya sikapnya di medsos sih, karena di medsos itu biasa saling senggol, saling ejek-ejek antar suku, antar agama, jadi ya malah ribut gitu. Untuk apa kita ribut kan? Ya, kayak apa Bali menyembah patung itu ya, kayak gitu. Kalau Adis? Kalau menurut saya sih jangan terlalu fanatik dengan agama sendiri. Contohnya kayak ada beberapa oknum yang terlalu menganggap agamanya itu selalu benar sehingga menjelekkan agama-agama lain, sehingga timbulnya sikap etnosentrisme yang ada. Jadi menurut saya itu lebih harus saling toleransi. Baik, itulah jawaban narasumber kami. Kami akan tutup dengan pesan.